yang mana telah memberikan kita begitu banyaknya nikmat, begitu banyaknya rezeki, khususnya pada hari ini kita diberi kesempatan kehidupan yang disertai kesehatan dan kelapangan waktu, terutama pada malam ini kita diberi kelapangan waktu untuk thalabul ilmi ya. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua yang insya Allah selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kepada para jamaah, teman-teman, dan sahabat Yudulia dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya pada hari ini, khususnya pada malam ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam kesehatan ya, dan tak luput dari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan malam ini kita semua insya Allah akan belajar bersama dengan tema kajian yakni trik jitu meraih cinta hakiki yang diridhoi ilahi bersama Ustadz Cinta ya, atau Ustadz Restu Sugiharto. Baik, alhamdulillah Ustadz sudah bersama kita semua. Dan sebelum kajian dimulai, saya ingin sedikit menyampaikan mengenai Yadul Ulia kelas. Baik, untuk Yadul Ulia kelas Indonesia adalah salah satu program yang dirintis oleh Pondok Pesantren Yadul Ulia Garut dalam sektor pendidikan berbasis online. Yadul Ulia kelas Indonesia menyuguhkan berbagai macam kelas dengan berbagai macam kategori kelas, dimulai dari keagamaan, bisnis, kreatif, pranikah, parenting, kesehatan, teknologi informasi, dan lain-lain. Dapat mengikuti kelas-kelas yang diadakan, bisa dilihat jadwalnya di akun Instagram YUKelas Indonesia. Kelas yang diadakan variatif, ada yang gratis, dan ada yang bersifat penggalangan dana bagi para santri penghafal Al-Quran di Ponpes kami, Yadul Ulia Garut. Sekali lagi, bagi para jemaah yang barangkali berminat untuk mengikuti kelas ataupun kajian online dan berminat untuk berdonasi, bisa dicek informasinya di akun sosial sama. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan himbauan ya kepada jamaah khususnya yang menggunakan handphone ya untuk mengikuti kajian online ini. Yang pertama, diharap untuk menonaktifkan fitur video, fitur suara selama kajian online berlangsung. Kemudian ketika nanti sesi tanya jawab, teman-teman ataupun para jamaah bisa menggunakan fitur video, fitur suara, dan fitur chat untuk menyampaikan pertanyaannya nanti kepada Ustadz. Yang terakhir, bila mana ada dari para jamaah yang tidak bisa mengikuti kajian ini secara atau sampai selesai, insya Allah kami akan menyiapkan video rekamannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kajian ini mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Ustadz, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fid din wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah pertemukan kita semua. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini atas izin Allah. Dan bila Allah mengizinkan kita untuk bertemu, meskipun via Zoom, via udara, insya Allah Allah juga menjamin keberkahan dari pertemuan ini. Untuk itu mari kita syukuri nikmat pertemuan yang penuh cinta ini, minimal dengan dua kalimat syukur. Pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, yang
ini terjadi, ini bisa terlambat. Dan insya Allah tema yang akan kita angkat pada malam hari ini cukup menarik, dan semoga nanti kita punya sisa waktu untuk bisa berdialog agar kajian cinta ini semakin luar biasa. Dan tema kita pada malam hari ini adalah menggapai cintanya hakiki yang diridhai oleh ilahi. Ini Masya Allah tema yang luar biasa. Ini kerinduan setiap orang yang beriman. Mereka pasti ingin meraih cinta yang hakiki yang diridhai oleh ilahi atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila punya cinta tapi tidak diridhai oleh Allah, otomatis itu menjadi cinta yang tidak bermanfaat sama sekali. Maka malam ini kita akan bahas cinta yang memang diridhai oleh Allah itu yang seperti apa. Karena banyak yang mengucap cintaku cinta sejati, cintaku cinta mati, cintaku cinta hakiki, tapi ternyata bertentangan dengan syariat Islam. Maka akan kita luruskan malam hari ini bahwa yang dimaksud cinta yang hakiki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang betul-betul cinta itu di jalan Allah, semata karena Allah, dan betul-betul diridhai oleh Allah. Ya, kita mulai dulu. Ada ayat yang luar biasa di dalam surat Ali Imran, ayat 14 hingga 15. Coba kita cek dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Teman-teman sekalian, ikhwan akhwat sekalian, ayat ini menerangkan betapa sejatinya karena cintanya Allah, sayangnya Allah pada kita semuanya, pada seluruh manusia, termasuk kita tentunya, maka Allah titipkan rasa suka yang luar biasa kepada apa? Yang pertama, kita, terutama laki-laki, cinta kepada wanita. Kemudian yang kedua, anak-anak itu yang sudah menikah. Kemudian yang ketiga, cinta kepada penumpukan harta, baik itu emas, perak, ya, kuda tunggangan, atau sekarang ya mobil dan segala macam. Hewan ternak, sawah ladang. Ini memang sengaja Allah titipkan kesukaan pada diri kita terhadap hal-hal tersebut. Dan ini wajar. Sesiapa yang suka dengan lawan jenis, wajar. Sesiapa yang suka dengan sawah ladangnya, wajar. Sesiapa yang suka dengan harta benda, wajar. Apalagi niyatul ulya namanya ya, tangan di atas. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini Masya Allah pesantrennya namanya luar biasa. Nabi menandaskan bahwa tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Suka memberi. Bagaimana kita memberi kalau kita nggak punya harta, kita nggak punya kelebihan? Maka sejatinya cinta-cinta terhadap keduniaan yang ada itu tidak masalah. Dan itu memang Allah titipkan rasa suka kita kepada hal-hal yang kita sebutkan tadi. Ya. Namun Allah ingatkan di ayat itu juga bahwa maukah, ya, di terusan ayat itu, di ayat 15-nya, surat Ali Imran, Allah tandaskan, maukah kalian aku tunjukkan yang lebih dari cinta-cinta yang sifatnya keduniaan itu. Apa itu? Untuk orang yang beriman. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Ternyata apa? Ada yang lebih tinggi dari sekedar cinta kita kepada wanita, pada anak, kepada harta benda. Ada yang lebih tinggi dari itu. Apa itu? Ketika kita beriman, bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan diberikan sesuatu yang lebih berharga dari harta atau kemewahan dunia ini. Apa itu? Yaitu surga.
yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian juga akan diberikan bidadari-bidadari yang suci, yang belum tersentuh baik oleh jin maupun manusia. Kemudian kita juga diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poinnya. Waridwanu minallah, ya. Orang yang bertakwa, yang mereka betul-betul bertakwa, insya Allah tak hanya dikasih surga, tak hanya disiapkan bidadari, tapi juga yang utama mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting untuk kita garis bawahi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, nah boleh nggak sebetulnya kita mencintai harta benda, mencintai lawan jenis, mencintai anak dan segala macam? Tidak masalah, filsuf sekalian. Ayat ini bukan kok bertentangan. Namun sejatinya ketika kita pengen meraih cinta yang hakiki, ya, maka kita harus menempatkan kecintaan kita kepada wanita, anak-anak, harta benda tadi itu di dalam kecintaan yang lebih besar, yaitu cinta karena Allah. Mencintai wanita karena Allah, mencintai anak karena Allah, mencintai harta benda karena Allah. Ini insya Allah, meskipun yang kita cinta itu sifatnya fana, tidak abadi, tetapi itu kalau cinta kita kepada mereka karena Allah, maka kecintaan kita karena Allah itu membawa kita menjadi seseorang yang dimuliakan oleh Allah karena kita telah melakukan sesuatu yang itu abadi sampai akhirat nanti. Dalam surat An-Nahl, silakan dicek ayat 96. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di kalian, ya, kita punya istri, punya suami, punya rumah, punya anak, punya mobil, punya rumah, harta benda segala macam. Ma indakum yanfad. Apa yang kau miliki semua akan hancur. Wa ma indallahi baq. Sedang apa yang di sisi Allah itu akan abadi. Apa yang di sisi Allah itu? Yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah segala sesuatu, ya, yang kita miliki ini kita akhiratkan. Dalam arti apa? Jangan semata dinikmati untuk keduniaan saja. Punya mobil cuma dipakai keliling, pamer-pamer sana kemari untuk gagah-gagahan, nggak ada manfaatnya, bahkan bisa mendapat dosa. Tetapi ketika punya mobil, bagaimana ini biar langgeng? Secara fisik dia akan hancur dong. Tetapi ini mobil bisa sampai akhirat, bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka ketika apa? Ketika mobil ini kita pakai untuk satu, membahagiakan keluarga. Yang kedua, silaturahmi. Yang ketiga, yang utama ini, untuk berdakwah, mensyiarkan agama Islam. Jadi ternyata apa? Ada kaitan erat antara kecintaan kita kepada wanita, kepada anak, kepada harta benda yang kita miliki, asal itu diniatkan, ya, didaya gunakan, dimanfaatkan untuk agar kita lebih dicintai oleh Allah, maka itu menjadi luar biasa dan amalnya menjadi abadi. Maka Allah katakan sekali lagi dalam surat An-Nahl ayat 96 itu, apa-apa yang kau miliki pasti akan hancur. Tetapi yang di sisi Allah itu akan abadi. Maksudnya apa? Kalau semua dikaitkan dengan Allah, mobil dikaitkan dengan Allah, maksudnya untuk dakwah. Apalagi wanita atau istri diarahkan untuk menjadi wanita yang salihah, sehingga apa? Dia mendampingi kita dalam perjuangan mensiarkan agama Allah. Maka wanita ini menjadi luar biasa. Anak menjadi luar biasa, rumah menjadi luar biasa. Ya. Rumah diwakafkan atau tanah wakaf untuk pesantren menjadi luar biasa. Tetapi kalau hanya untuk disimpan-simpan, hanya untuk disimpan-simpan agar dia dikatakan orang kaya, tanahku banyak loh, rumahku mewah loh, mobilku berderet loh, nggak ada gunanya. Sekarang kan kita berada di sebuah era, ya, di mana era medsos ini luar biasa, banyak orang yang, mohon maaf, begitu bangga punya deretan mobil yang banyak, begitu bangga punya rumah yang mewah. Kebanggaan itu semuanya. Karena apa? Kalau itu tidak dipakai untuk perjuangan jalan Allah, maka itu menjadi musnah semuanya dan tidak ada nilainya sama sekali di akhirat nanti. Maka di ayat 16 surat Al-Imran Allah tandaskan. Ini solusi ketika kita di satu sisi
memang seneng dong dengan wanita, seneng dong dengan anak, seneng dong dengan harta benda. Maksud sih? Nggak seneng ya, seneng ya. Siapa yang mau? Siapa yang nggak mau dikasih duit? Pasti mau dong ya. Siapa yang nggak mau dikasih jodoh? Pasti mau dong ya. Bahkan saya tuh tiap hari, Masya Allah, ditangisi para jomblo. Ya, Ustaz, cariin saya jodoh. Ya gimana? Mintanya, pokoknya masih hidup aja dia Ustaz. Saking dia putus asanya sampai kayak gitu ya. Orang-orang itu pengen jodoh, pengen rezeki itu sampai luar biasa seperti itu. Maka sekarang kita dapat solusi dari apa yang selama ini diresahkan banyak orang. Terus gimana? Satu sisi saya senang dengan wanita, senang dengan anak, senang dengan harta benda. Sisi lain saya nggak pengen celaka di akhirat. Saya pengen jadi orang bertakwa. Nah, solusinya di ayat 16 surat Ali Imran. Apa itu? Siapakah mereka? Alladzina yaquluna Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Nah, agar kecintaan kita kepada keduniaan tadi ya, lawan jenis, anak, harta benda, agar kecintaan kita terhadap itu semua itu menjadi bernilai dunia akhirat, maka kita harus memulai dengan apa? Memulai dengan kita menyatakan beriman dulu kepada Allah. Karena apa? Tanpa keimanan, apapun yang kita lakukan, sehebat apapun, ya, misalnya, mohon maaf, saya dengar tuh ada seorang artis bintang film ya di Hong Kong itu ya, dia mensedekahkan sampai 99% dari penghasilannya. Tapi nanti ketika beliau belum beriman ya sedekah sebesar apapun jadi kurang atau bahkan tidak bermakna di sisi Allah. Karena apa? Man 'amila shalihan min dzakari wa untha wa huwa mu'min. Siapa yang dia beramal soleh laki perempuan dan dia seorang mukmin. Ini syarat. Iman itu syarat. Sehebat apapun orang beramal, kalau belum beriman, nggak akan diterima semua amalnya. Itu ada di surat An-Nahl ayat 97, nanti bisa dibuka. Intinya apa? Kita harus beriman dulu. Kecintaan terhadap apapun silahkan. Tapi apa? Pastikan kita beriman. Kemudian yang kedua, kita mohon ampun kepada Allah. Karena apa? Sejatinya, sehebat apapun keimanan kita, ketika kita masih bergelimang dengan keduniaan ya, masih bisnis, masih menikah, masih apa ya, punya aneka upaya untuk agar berlipat ganda usaha-usaha kita, harta kita, maka kalau tidak hati-hati di situ kita gampang terlena. Maka di surat An-Nur itu ya, nanti sudah dibuka ya, di ayat 35 ke atas itu Allah tandaskan sesiapa yang dia meskipun dia bisnis, meskipun dia sibuk ya berdagang, tetapi ketika dia masih mendirikan salat, menunaikan zakat ya, takut kepada akhirat, takut kepada siksa Allah, kemudian dia memperbanyak tasbih, maka hanya orang seperti ini yang nanti dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kadang terlena, ya meskipun sudah beriman, maka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mengerucut lagi, bentuknya bagaimana beriman dan mohon ampun ini, maka Allah kemudian tandaskan ada 5 ciri orang yang di situ insya Allah akan digolongkan menjadi orang yang beriman dan bertakwa. 5 ciri ini apa? Ini di ayat 17 Allah tandaskan ya di surat Al-Imran itu. Yang pertama as-sabirin. Maka ini sekaligus menjadi tiket. Siapa yang ingin meraih cinta hakiki yang diridai oleh Ilahi, 5 ini tiketnya. 5 ini kuncinya. Yang pertama adalah as-sabirin, sabar. Mengapa kita dituntut sabar? Karena apa? Hampir-hampir semua yang kita cintai dari keduniaan ini, kalau nggak hati-hati bikin kita emosi, bahkan bikin kita bisa menghalalkan segala cara. Maka tidak sedikit orang yang mohon maaf, misalnya dia oknum pejabat gitu ya, sebelum jadi pejabat dia membaca ayat kursi ya, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Intinya mohon benar kepada Allah. Begitu jadi oknum pejabat, ayatnya hilang tinggal kursi, kursi, kursi. Gimana melanggengkan kursi sehingga menghalalkan segala cara. Loh, Masya Allah, ini banyak terjadi. Ada lagi orang yang mohon maaf, dia ketika mohon maaf
berusaha mengais rezeki. Pelan-pelan, pelan-pelan. Wah, doanya luar biasa, tahajudnya luar biasa. Tapi begitu kaya, dia tidak sabar lagi. Jadi sabar itu nggak mesti apa ya, dilakukan orang miskin. Orang yang kaya juga harus sabar. Maksudnya sabar itu apa? Menahan dari kemungkinan dia terperosok atau tersesat atau tersebab oleh adanya harta yang banyak. Ada contohnya di dalam Al-Quran. Namanya Qarun. Surat Al-Qasas ayat 81 disebutkan bahwa akhirnya fakhasafna bihi wa bidaril ard. Akhirnya Qarun kami tenggelamkan atau kami rusukkan ke bumi. Hartanya, keluarganya semuanya ditelan bumi, kata Allah. Nggak ada yang bisa nolong dia sama sekali. Kenapa coba kau ditenggelamkan? Ditelan oleh bumi. Karena apa? Awalnya dia rajin pengajian, soleh banget sekeluarga, soleh solihah. Ngaji sama Nabi Musa alaihissalam. Miskinnya luar biasa ini si Qarun. Tapi begitu minta doa sama Nabi Musa alaihissalam, didoain, kemudian dia jadi kaya. Sampai kunci gudang emasnya diangkat algojo yang metekol, yang badannya kuat, nggak pada kuat saking banyaknya gudang emasnya Qarun ini. Ternyata dia mulai nggak ngaji, mulai pelit saat diutus utusan dari Nabi Musa untuk mengingatkan agar Qarun ini berzakat, ya bersedekah, malah dia marah-marah. Akhirnya apa? Dia keluarkan semua harta bendanya, diarak kayak karnaval itu ya, keliling kampung gitu, sampai orang kampung pada ngiler semuanya. Kemudian sampai bilang apa? Ya laitala nabi selama utia Qarun innahu ladzu hadzin adzim. Duh, andai kan aku kayak Qarun pasti beruntung banget. Sampai orang sampai ngiler saking harta bendanya pun banyak. Tapi ternyata apa? Qarun tidak sabar. Tidak sabar dalam arti apa? Tidak sabar dalam arti tidak bisa menahan bahwa keduniaan yang semakin berlipat ganda ini kalau nggak hati-hati bisa membuat dia jadi sombong. Padahal mestinya kalau dia tetap warning, tetap ingat bahwa ini titipan dari Allah, kemudian dia mengucap Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh ini terjadi karena izin Allah, maka dia tetap bisa bersabar, tetap ngajinya tetap, sedekah infaknya tetap, mestinya begitu. Ternyata dia nggak sabar. Maka kunci pertama ketika kita diuji dengan kemiskinan, sabar. Diuji dengan kekayaan, sabar. Ini kunci pertama kalau ingin meraih cinta hakiki yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, tiket untuk kita meraih cinta yang hakiki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah was-shadiqin. Siapakah as-shadiqin ini? Orang yang jujur. Hari ini paling susah cari orang yang jujur. Bahkan dalam persuami istrian, Masya Allah, kalau nggak hati-hati, sering pada nggak jujur. Maka orang yang jujur ini sekarang langka. Sesiapa yang masih bisa bertahan dengan kejujuran, maka insya Allah dia akan meraih cinta yang hakiki yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur, orang yang selalu dalam jalan yang benar, ini luar biasa. Bertahanlah jadi orang yang jujur, jadi orang yang selalu dalam jalan kebenaran, meskipun itu berat. Karena apa? Seringkali keadaan di sekitar memaksa seseorang untuk akhirnya tidak jujur. Misalnya apa? Oknum suami misalnya ya, dari mana Pak? Dari rapat. Padahal dia habis dari mana dengan wanita lain misalnya. Akhirnya begitu ketahuan dia baru, enggak kok itu bukan siapa-siapa saya. Ternyata apa? Usut punya usut, dan sekarang medsos sudah canggih ya. Ternyata dia selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kejujuran ini menjadi mahal sekali. Ya. Andaikan seluruh pejabat ini jujur, maka sejatinya rakyat ini makmur. Tapi karena masih ada oknum-oknum yang kurang jujur, maka Indonesia belum sepenuhnya makmur. Maka kita doakan para pejabat semoga jujur semuanya. Rakyat juga harus jujur. Karena apa? Tidak mungkin kita diberi pemimpin yang jujur, yang amanah, kalau rakyatnya tidak berlatih untuk memulai dari diri sendiri untuk bisa jujur juga. Maka orang itu kan akan dihadirkan sesuai dengan orangnya. Maksudnya apa? Kalau kita baik, ya Allah akan kasih pemimpin yang baik, pasangan yang baik. Ya. Kayak surat An-Nur ayat 26 itu ya. Akhir sekalian itu yang belum nikah itu utama ya. Itu kan bisa dikaitkan dengan jodoh juga. An-Nur 26 itu ya. Orang yang keji, jodohnya orang yang keji. Wanita yang keji dengan lelaki yang keji. Lelaki yang keji, jodohnya
wanita yang keji. Begitu sebaliknya, wanita yang suci jodohnya lelaki yang suci. Lelaki yang suci jodohnya akhwat yang suci. Ini berlaku nggak cuma dalam persuami istrian ya, dalam konteks negara, rakyat dengan pemimpin juga sama. Kalau kita pengen dan mengharapkan pemimpin yang jujur, dari kitanya mulai berlatih untuk jujur. Karena apa? Allah sangat menghargai orang yang betul-betul jujur ini. As-sadiqin. Tidak cuma sabar, tapi dia juga jujur. Ini berat sekali. Karena apa? Orang biasanya pengen cari selamat, akhirnya berbohong. Berapa banyak orang yang begitu kelakuannya. Nah, bohong aja lah daripada nanti ketangkap misalnya. Bohong aja lah daripada dimarahin istri. Bohong aja lah daripada dimarahin orang tua. Akhirnya apa? Satu kebohongan yang pernah dia lakukan, pasti akan diikuti kebohongan yang lain. Untuk menutupi kebohongan yang pertama. Maka ini tips juga ini untuk yang lagi cari jodoh ini, cari yang jujur ya. Kalau dia belum udah kebohong, nah, perlu diwaspadai, jangan-jangan nanti dia sering berbohong. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, untuk meraih cinta yang hakiki, yang diridhoi oleh ilahi, kiat yang ketiga adalah yang kita berlatih menjadi al-qanitin. Siapakah al-qanitin ini? Yaitu mereka yang betul-betul apapun yang terjadi selalu berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi. Maksudnya apa? Kadang, mohon maaf, ketika terhimpit masalah ekonomi, orang awalnya soleh, awalnya solihah, tapi karena himpitan ekonomi akhirnya apa? Dia tidak lagi taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia akhirnya menghalalkan segala cara. Awalnya terpaksa, akhirnya keasikan ya. Kita pernah ya menemui seorang oknum jamaah itu ya. Dia cerita kalau dia terpaksa menjual diri, mohon maaf ya, seorang oknum ibu-ibu ya, seorang janda dia menjual diri. Dia terpaksa menjual diri, gitu kan. Oke lah, itu masih kita maklumi, terpaksa gitu ya, karena memang kerja di sana sini udah nggak bisa dapat lagi pekerjaan yang lain. Nah, ternyata apa? Ternyata keasikan. Oh, ternyata dapat duitnya gampang ya. Gitu kan. Akhirnya keterusan sampai akhirnya dia lupa ngaji, takut kalau diajak untuk apa ke tempat yang baik atau diajak untuk taklim lagi, dan akhirnya dia bablas menjadi orang yang kurang baik. Nah ini mohon maaf, awalnya taat, kemudian terpaksa maksiat, akhirnya kebablasan. Padahal memang betul ada dalil ya dalam fikih itu disebutkan al-darurat tuqbihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Tapi kalau kemudian keasikan bablas terus, ini yang jadi masalah ya. Berapa banyak orang yang awalnya saya terpaksa ini kerja di tempat yang begini ya. Awalnya terpaksa, begitu dapat gaji gede dia keterusan di situ. Nah, untuk bilang benar. Jadi usahakan untuk kita ya, dan siapapun yang kita kenal, kita ajak semuanya untuk berlatih taat kepada Allah apapun yang terjadi. Ya, karena ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya ini insya Allah akan mengundang cinta yang hakiki. Sama seperti kemarin ya, ada yang lagi cari jodoh, pusing banget cari jodoh gak dapat-dapat. Akhirnya apa? Awalnya dia solihah, setidaknya menurut yang kelihatan ya. Awalnya dia, Masya Allah, tahajudnya rajin, puasanya Senin Kamis rajin, duhanya rajin. Tetapi ketika udah kepala tiga, usia 30-an 2 gitu, dia mulai pusing, cari jodoh nggak dapat, ya. Dia cinta, orang itu nggak cinta. Orang itu suka, dia nggak suka. Saling suka, orang tua nggak setuju. Gitu terus banyak ujiannya. Akhirnya apa? Ternyata dia diem-diem, kemudian pergi ke orang pintar. Ya, kalau sekarang orang pintar itu ya dukun, paranormal gitu ya. Singkat cerita, diam-diam dia minta dipasang susuk agar dia laku. Akhirnya sama si dukun itu dia dikasih susuk apa? Dipaku pelipis kanan, pelipis kiri, pundak kanan, pundak kiri. Janjinya seminggu dapat jodoh. Ternyata 2 tahun nggak dapat. Begitu ke tempat kita bantu, kita ruqyah, malam-malam dia mimpi ada sosok putih mencabut paku-paku tadi, dan akhirnya 2 hari kemudian dia dilamar tetangganya sendiri. Masya Allah. Jadi dia sempat dalam posisi awalnya taat, kemudian terperosok. Tapi alhamdulillah bisa kembali lagi. Nah ini kita harus berlindung kepada Allah dari kemungkinan terperosok, karena khawatirnya nanti keasikan, kebablasan, dan akhirnya apa? Kehilangan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Satu, sabar. Dua, jujur. Yang ketiga, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat adalah wal mufiqin. Wal mufiqin. Apa itu? Menjadi orang yang gemar infak, gemar sedekah. Kembali ke ayat 14 surat Al-Imran tadi, Allah pada kita, kesukaan pada wanita atau lawan jenis, kesukaan pada anak, kesukaan pada harta benda yang kita tumpuk-tumpuk, ya. Kesukaan itu sebetulnya menjadi tidak masalah ketika apa? Ketika di saat yang sama kita gemar infak, gemar sedekah. Maka Nabi menegaskan, hartamu ada 3, kata Nabi. Yang pertama, yang kamu makan, itu besok jadi kotoran sebagiannya. Yang kedua, yang kamu simpan-simpan, itu nanti bisa jadi fitnah kalau nggak hati-hati. Begitu kita meninggal, harta kita yang kita tumpuk bisa jadi rebutan. Itu yang dimaksud jadi fitnah. Yang ketiga, harta yang kamu infakkan sebagiannya, kata Nabi. Maka itulah yang akan menyelamatkan kamu, menyelamatkan kita di akhirat nanti. Nah, jadi kecintaan kepada keduniaan, ya, baik lawan jenis, ya, yaitu suami atau istri atau anak, ya, atau harta benda, ya, rumah, kendaraan, nggak masalah, kecintaan itu nggak masalah kalau usah dihilangkan. Tetapi gemarlah infak, gemarlah bersedekah. Karena apa? Itu yang nanti akan menyelamatkan kita. Jadi orang yang hebat itu bukan yang hartanya banyak, tapi yang dia punya berapapun tetap gemar infak. Bahkan yang paling luar biasa ketika sedang diuji, sedang disempitkan rezekinya, dia gemar infak itu luar biasa. Surat At-Talaq ayat 7. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq. Siapa yang sedang disempitkan rezekinya oleh Allah, banyak infak. Rezeki tentu nggak cuma harta. Ya, karena jodoh juga bagian rezeki yang susah dapat jodoh, ya. Nembak akhwat 5 yang tolak 7, ini harus banyak infak. Nanti salah dimudahkan oleh Allah. Insya Allah. Ya. Usaha maju mundur nggak maju. Banyak infak, insya Allah itu dimudahkan oleh Allah. Apapun impian yang mulia di dunia ini, insya Allah akan dilancarkan oleh Allah ketika kita salah satunya gemar infak dan sedekah. Bahkan di surat Al-Munafikun ayat 10 dan 11 Allah tandaskan, Allah kisahkan tentang seseorang yang dia terlanjur meninggal dan belum sempat berinfak, bersedekah. Allah gambarkan mereka itu menangis kemudian, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, andaikan engkau kemarin tunda sebentar saja kematianku, maka aku akan bersedekah, ya Allah, dan aku akan jadi orang baik, ya Allah. Di ayat 11 Allah tandaskan, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali kalau sudah sampai ajal, tidak seorang pun yang bisa memundurkan atau memajukan. Allah tidak akan memundurkan juga memajukan, ya, kecuali ada kekhususan dari Allah, dimundurkan, dimajukan. Kalau Allah nggak berkehendak memajukan, memundurkan, maka orang yang akan meninggal di tanggal 6 misalnya jam 10 ya meninggal tanggal 6 jam 10. Intinya apa? Banyak orang yang terlanjur meninggal dunia, mereka menyesal belum sempat berinfak dan bersedekah. Maka ini ikhwan akhwat masih hidup semua, ya, masih sehat semua, ya. Nah, tolong jadilah yang keempat ini, gemar infak, gemar bersedekah mumpung masih hidup. Karena apa? Nabi dalam riwayat yang lain menandaskan kalau orang itu beriman dan meninggal hanya 7 amal. 7 amal, tolong dicatat ini. Hanya 7 amal yang akan mengikuti dia sampai akhirat nanti dan menyelamatkan dia dari api neraka. Maka saya sekarang sudah usia berapa, ya? 46, kita mati-matian memastikan 7 ini kita lakukan. Apa itu? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat yang kita sebarkan. Yuk, masih hidup. Yang punya ilmu, apapun itu, kalau bermanfaat, sebarkan. Yang kedua, anak soleh-solehah yang ditinggalkan. Nah, berarti yang belum nikah, segera punya anak. Ya, gimana mau meninggalkan anak soleh-solehah? Istri aja belum dapat, suami belum dapat, ya, segera menikah. Punya anak banyak yang soleh-solehah. Ya, maka insya Allah, siapa yang meninggalkan anak yang soleh-solehah, apalagi banyak ini anaknya soleh-solehah semua, luar biasa semua, maka insya Allah terselamatkan di akhirat nanti. Yang ketiga, orang beriman yang meninggal akan hilang semuanya kecuali 7 amal yang diikuti dia. Yang ketiga adalah membangun masjid. Masya Allah, ini gerakan Yadul Ulya udah bikin pesantren, ya, bikin masjid namanya Yadul Ulya. Masya Allah, luar biasa. Terus lakukan yang terbaik.
terus banyak memberi. Sedekah, infak, zakat ini luar biasa, wakaf luar biasa. Maka yang ketiga ini, bangun masjid ini luar biasa. Yang keempat, apa amal yang ikuti kita sampai akhirat nanti? Yang keempat adalah wakaf Al-Quran. Ini banyak santri yatim du'afa yang menghafal Al-Quran di mana-mana. Kami juga lagi mengembangkan itu. Ya dulunya juga mengembangkan itu. Yuk kita bantu. Kita berikan mereka Al-Quran yang terbaik, yang terlengkap, yang tercanggih. Sehingga mereka gampang menghafal Al-Quran, gampang mensyiarkan Al-Quran. Luar biasa. Kemudian yang kelima, orang yang beriman yang meninggal dunia akan 7 amal yang mengikuti dia sampai akhirat nanti. Apa yang kelima? Yang kelima adalah membangun irigasi, membangun sumur atau wakaf air. Ya, air ini sumber kehidupan. Kemudian yang keenam adalah membangun pesantren atau rumah singgah atau panti asuhan yang sejenis dengan itu, ya. Pokoknya untuk kemanfaatan banyak orang, untuk mendidik banyak orang. Kemudian yang ketujuh adalah, nah ini yang terutama terkait dengan kajian kita itu, infak dan sedekah di saat masih sehat dan masih hidup. Sesiapa yang pengen meraih cinta yang hakiki, yang betul-betul diridhai oleh Allah, maka dia harus menjadi satu orang yang sabar. Yang kedua, orang yang jujur. Yang ketiga, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, dia gemar infak. Wal munfiqin. Kemudian yang kelima, tiket untuk meraih cinta sejati yang diridhai oleh Allah, yang kelima adalah wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang selalu istighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu kurang lebih 15 sampai 25 menit sebelum azan subuh. Ya, kalau pas Ramadan itu pas sahur yang terbaik. Tapi di luar Ramadan kita bisa lakukan, kita tetap bangun untuk tahajud, habis tahajud kita istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena apa? Di sepertiga akhir malam itu Allah turun ke langit yang ketujuh, akan menerima istighfar atau pertobatan siapapun yang mau tobat, akan mengabulkan siapapun yang mau memohon kepada Allah. Jadi, mengapa kok istighfar di waktu sahur? Karena apa? Orang yang istighfar di waktu sahur ini sangat dekat dengan Allah. Dan waktu sahur adalah waktu yang paling mustajab. Dan ketika di waktu yang paling mustajab itu kita banyak istighfar kepada Allah, mohon ampun dan tobat nasuha kepada Allah, maka hanya dengan tiket tobat itu, kalau kita betul diampuni oleh Allah, maka apapun yang kita impikan akan diwujudkan oleh Allah. Dulu pernah ada sahabat yang bertanya, ya Allah, masa sih kita hanya butuh pengampunan dari Allah? Kan kita butuh macam-macam, butuh surga, butuh sukses di dunia, ya, usaha di dunia lancar. Apa kata Nabi? Ingat sahabatku, pintu utama untuk kamu bisa meraih dan lancar segala sesuatu dari impianmu itu, pintu pertama adalah ampunan dari Allah. Maka yang terpenting yang kamu lakukan adalah istighfar, mohon ampun, tobat kepada Allah. Maka dengan kita diampuni oleh Allah, apapun yang kita impikan, yang bahkan belum kita sebutkan, Allah sudah tahu, Allah akan lancarkan semua. Dan orang yang selalu bangun di sepertiga akhir, kemudian mohon ampun kepada Allah. Karena apa? Mengapa sih mohon ampun? Karena apa? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah, apalagi kita ini, ya. Masya Allah. Di era medsos beginilah banyak yang tanpa sengaja, tanpa sadar melakukan kesalahan. Kadang juga dengan penuh kesadaran, maka kita harus banyak istighfar kepada Allah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang merasa bersalah, sengaja atau tidak sengaja, adalah segera istighfar. Nah, ini tingkat. Bahkan nanti silahkan cek surat Yusuf ayat 98 ya. Kalau salah di ayat 98, di situ ternyata Nabi Yakub alaihissalam itu punya kebiasaan memohonkan ampun anak-anaknya yang nakal-nakal, yang saking nakalnya itu sampai melemparkan Nabi Yusuf saudara sendiri ke dalam sumur itu, ya. Ternyata anaknya itu dapat hidayah dari Allah, bisa tobat. Salah satunya dikarenakan Nabi Yakub itu setiap waktu sahur yang menjelang subuh selalu mohonkan ampun untuk mereka semua. Jadi ini tips untuk orang tua kalau punya anak yang barangkali susah diatur, bangunlah di sepertiga akhir malam, doain mereka. Untuk yang punya istri yang bawahnya minta ampun, alhamdulillah, ya, coba bangun di sepertiga akhir malam, kemudian mohon ampun pada Allah, doakan mereka,
mohonkan mereka ampun pada Allah. Jadi tugas kita itu satu mohon ampun, yang kedua memohonkan ampun. Ini penting. Makanya di surat Muhammad ayat 19 Allah tandaskan fa'lam afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik walil mu'minin wal mu'minat. Jadi ternyata zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah. Kemudian mohonlah ampun kamu atas dosamu dan mohonkan ampun orang-orang yang beriman. Itu kan bisa istri kita, bisa anak kita, bisa orang-orang terdekat kita. Nah, orang yang akan meraih cinta yang hakiki yang dari Allah adalah mereka yang selalu mohon ampun dan mohonkan ampun orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang 5 tadi ya. Ya, malam ini kita ikrar dalam hati bismillah, semoga minimal 5 ini bisa kita amalkan semua di akhir di sisa kehidupan kita di dunia ini. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Yang utama apa tadi? Jadilah orang yang sabar. Yang kedua, jadilah orang yang jujur. Yang ketiga, jadilah orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, jadilah orang yang gemar infak. Kemudian yang kelima, jadilah orang yang punya hobi, punya kebiasaan setiap sepertiga akhir malam bangun, sholat tahajud, mohon ampun pada Allah, memohonkan ampun orang-orang yang kita cintai semata karena Allah. Ini sekilas yang bisa kita sampaikan. Nanti semoga dalam dialog kita bisa lebih luas lagi dalam berbincang-bincang tentang meraih cinta yang hakiki yang diridhoi oleh Ilahi. Bisa cukup sekian. Waktu saya kembalikan kepada Bu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih atas ilmunya Ustaz. Semoga kita semua jamaah bisa mengambil banyak-banyaknya ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Cinta, terutama paling baik. Mungkin saat ini kita memasuki sesi tanya jawab bagi peserta. Jamaah semua yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa menggunakan fitur video, fitur menyampaikan pertanyaannya kepada Ustadz. Baik, pada jamaah kami tunggu pertanyaan. Mungkin dari jamaah, saya izin bertanya Ustadz, Ya, apakah sifat futur dapat menjauhkan kita dari rahmatnya Allah atau cintanya Allah Ustadz? Itu ya. pertanyaan dari saya Ustadz. Oke. Futur itu istilah dalam pergerakan ya. Kalau kita berjuang, ya, berjihad dengan Allah, kemudian futur atau berhenti di tengah jalan alias putus asa, ya betul itu akan menghilangkan rahmat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam Islam jelas apapun yang terjadi, ujian seberat apapun dalam perjuangan ini kita nggak boleh putus asa. 87 jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah, dari pertolongan Allah, karena tidak ada kaum yang suka putus asa kecuali orang-orang kafir. Jadi seberat apapun harus ditahan, harus sabar. Tadi kunci yang pertama sabar kalau ingin meraih cinta, dan jangan mudah untuk putus asa. Bahkan nanti semakin kita hebat dalam berjuang, akan semakin hebat pula ujiannya. Maka di surat Al-Ankabut ayat 2 Allah sebutkan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan mengira ketika kita ini semakin meningkat iman kita, perjuangan kita semakin hebat, follower kita semakin banyak, yang dengerin tausiah kita semakin banyak dan seterusnya ya. Maka jangan kaget kalau ujiannya juga semakin meningkat. Itu sudah seiring.
Jadi itu sudah sunnatullah, maka kita sama sekali jangan sampai futur atau jangan sampai putus asa. Kalau sempat, mohon maaf, kadang lemah gitu ya, kadang apa ya, lemes, males gitu ya, harus banyak berdoa. Salah satunya apa? Doa yang diajarkan Nabi untuk kita semua, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahri rijal. Ya Allah, hindarkan kami dari kesusahan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, sifat minder dan sifat bakhil, jatuh banyak utang dan juga dijajah oleh orang lain. Juga perlu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai yang Maha bolak-balikkan hati, tolong kukuhkan aku senantiasa dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Ini doa anti futur, doa anti putus asa. Karena memang ujian itu semakin berat seiring dengan kita semakin hebat dalam berjuang. Demikian. Baik Ustaz, syukran atas jawabannya. Sangat luar biasa. Baik, pada teman-teman semua atau jemaah, masih kami tunggu bila mana ada pertanyaan pada Ustaz. Baik, mungkin jemaah sudah mengerti ya Ustaz. Insya Allah sudah mengerti semua, sudah diambil insya Allah semua manfaat atas apa yang telah Ustaz sampaikan. Baik, mungkin kita akan masuk ke penghujung acara nih, penghujung kajian. Mungkin terima kasih kepada Ustadz yang telah mentransfer ilmunya ya kepada kita semua. Semoga ini menjadi peningkat ketakwaan dan iman kita, meningkatkan kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terima kasih pada jemaah yang telah bergabung. Semoga kita bisa bertemu di kajian berikutnya. Dan kajian ini merupakan kajian pembuka ya dari program kelas pranikah yang insya Allah akan dimulai di bulan depan, di mana para peserta bisa lebih eksklusif dibimbing dalam permasalahannya atau konsultasi lainnya seputar pranikah dan juga pasca pranikah. Insya Allah akan dimulai di bulan depan. Baik, dan bagi teman-teman atau para jamaah yang berminat mengikuti online berikutnya dari YU Kelas Indonesia, bisa dipantau infonya di akun Instagram YU Kelas Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bertemu lagi di kajian selanjutnya, Ustadz. Insya Allah. Mari kita tutup kajian ini dengan mengucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin serta doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz nak keluar, Pak. Ustadz nak keluar. Gimana? Berarti di chat ya, Ustadz.